Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mau meneruskan pembelajaran kami. Kami mengaku tanpa belas kasihan pertolongan-Mu, kami tidak mampu baik menyampaikan maupun mempelajarinya. Karena itu kami serahkan waktu ini, biarlah hanya jadi dalam pertolongan Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita masih membahas tentang tema besar yang keempat, keutuhan urgensitas teologi. Urgensitas berbicara tentang kewajiban mendesaknya, pentingnya teologi itu. Mengapa penting? Kita sudah belajar yang pertama, karena teologi melahirkan gereja dan dilahirkan oleh gereja. Yang kedua kita sudah belajar, karena teologi melahirkan iman, pengharapan, dan kasih. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, tidak ada kekristenan yang sejati, tidak ada pelayanan Kristen yang sejati. Seperti itu. Karena pelayanan harus muncul dari adanya iman terhadap teologi, pengharapan berdasarkan teologi, dan kasih berdasarkan teologi yang melahirkan iman pengharapan tersebut. Seperti itu. Dan saudara-saudara, pada perjumpaan kita saat ini, kita akan melihat urgensitas yang ketiga dari teologi. Ya, urgensitas yang ketiga dari teologi dikatakan bahwa teologi melahirkan blueprint bergereja. Blueprint bahasa harafiahnya adalah cetak biru atau frame, gambar besar daripada gereja itu harus berdasarkan teologi yang dirumuskan dari Alkitab. Seperti itu. Jadi teologi menghasilkan blueprint gereja, gambar besar. Saudara, kalau kita mau membangun rumah, ya tidak bisa ujuk-ujuk membangun tanpa membuat marketnya, tanpa membuat gambarnya. Ya, dari gambarnya baru dimulailah dibangun secara bertahap. Sehingga apa yang kita bangun secara bertahap itu tidak terlepas dari gambar utuh daripada bangunan itu. Demikian juga teologi yang dirumuskan dari Alkitab itu menjadi blueprint, cetak biru, gambar dari gereja. Ya. Gambar dari gereja. Gereja menjadi seperti apa? Itu berdasarkan keutuhan ya yang dirumuskan dari Alkitab yang menjadi teologi. Tanpa itu tidak ada, saudara-saudara. Harus ada blueprint. Sangat menyedihkan, saudara-saudara. Gereja-gereja atau organisasi, lebih tepat organisasi gereja. Karena sekali lagi ya gereja dibagi dua. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan yaitu organisasi gereja. Berkumpulnya orang-orang ya dalam satu organisasi gereja. Tetapi gereja yang tidak kelihatan berkumpulnya orang-orang percaya di dalam Yesus. Ketika bertobat dan percaya Yesus, berada dalam Kristus. Inilah gereja yang sejati. Ya. Dan ini gereja anggotanya asli, pasti asli. Tapi kalau di dalam organisasi itu bisa terdiri dari lalang dan gandum, seperti itu. Bisa terdiri dari lalang dan gandum. Ya. Seperti itu.
ya. Tetapi yang gereja yang tidak kelihatan itu asli gandum semuanya, ya. Kalau gereja yang kelihatan organisasi itu terdiri dari lalang, gandum, kambing, domba. Seperti itu, saudara. Nah, saudara-saudara, sangat menyedihkan karena gereja meninggalkan teologi, menghindari teologi, maka gereja kehilangan blueprint, cetak biru, gambar daripada gereja itu dasarnya apa, bangunannya apa, tujuannya apa, tidak ada karena tidak dirumuskan teologianya. Seperti itu, saya seringkali berkata sedih, ya, umpamanya ya, rumah makan cepat saji, McDonald. McDonald itu kalau tidak salah ya dari Amerika, dan buka di seluruh dunia, itu sama semua. Paling hanya beda sedikit-sedikit, hanya faktor kontekstual aja. Dia berada di mana, dia menyesuaikan sedikit, tetapi standar utamanya dari Amerika sampai ke ujung-ujung dunia itu sama. Mengapa? Karena ada blueprint, ada cetak birunya, ada frame kerjanya, ada standar bersama. Sehingga sama. Tapi sedih gereja yang punya Alkitab yang satu, Tuhan yang satu, ya, iman yang satu, tapi berbeda-beda. Berbeda-beda. Berbeda-bedanya sangat tajam malah. Kalau berbeda-beda sedikit, hanya faktor kontekstual, ya, hanya faktor tradisi, barangkali tidak apa-apa. Tetapi kalau beda-bedanya begitu tajam, wah itu mengerikan, jadi tanda tanya. Padahal Alkitabnya satu, Tuhannya satu, Allahnya satu, imannya satu, tetapi berbeda-beda. Mengapa? Karena tidak ada rumusan teologi yang menjadi blueprint. Gereja jangankan denominasi berbeda, denominasi sama saja, di sini ajarannya lain, di sebelahnya ajarannya lain. Padahal satu organisasi, satu sinode yang sama. Seperti itu. Masa gereja kalah dengan McDonald? Ya. Mereka punya SOP, standar operasional yang sama, satu sama seluruh dunia, itu McDonald. Sehingga mereka bisa bermultiplikasi dan sama standar dan rasanya di seluruh dunia. Kenapa gereja tidak bisa? Karena gereja tidak mau berteologi, menghindari teologi, mengatakan teologi tidak penting. Sehingga gereja kehilangan blueprintnya. Mengapa teologi penting yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab? Karena teologi menghasilkan blueprint, cetak biru, gambar besar, frame besar daripada gereja. Bagaimana membangun dan menghasilkan gereja. Seperti itu. Dikatakan, saudara, gereja adalah milik Allah. Dan Allah adalah pemilik gereja. Khususnya gereja yang tidak kelihatannya. Kalau gereja yang kelihatan organisasi gereja A, B, C, D, belum tentu itu milik Allah. Belum tentu, ya, kepalanya adalah Tuhan Yesus. Ya, belum tentu. Tapi gereja yang tidak kelihatan, itu bisa ada dari organisasi gereja, tetapi bisa saja masih di luar organisasi gereja. Itu pasti terdiri dari gereja yang sejati, yang asli, dan itu adalah milik Allah,
dan Allah adalah pemiliknya. Karena itu, Allah memiliki rancangan baku dan sama dan tidak berubah bagi blueprint bergereja yang harus berlaku di sepanjang sejarah. Harus berlaku di sepanjang sejarah. Gereja ada di lintas masa dan tempat, karena itu gereja harus bermultiplikasi di lintas masa dan tempat. Gereja tidak mungkin dapat bermultiplikasi di lintas masa dan waktu jika gereja tidak memiliki blueprint bergereja yang baku. Tanpa blueprint bergereja yang baku, tidak mungkin bermultiplikasi. Tidak mungkin. Lagi-lagi, saudara, kalah dengan McDonald's, saudara. Bisa bermultiplikasi karena punya blueprint. Gereja hanya bisa bermultiplikasi di sepanjang sejarah, masa, dan tempat. Dulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang. Sama. Karena ada blueprint. Mengapa ada blueprint? Dari mana dihasilkan? Dari teologi yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab. Kalau gereja tidak punya teologi, tidak punya blueprint, maka gereja akan kehilangan identitas dan tidak mampu bermultiplikasi di sepanjang sejarah dan masa. Tapi walau demikian kita bersyukur ada reformasi. Mengembalikan formasi bentuk yang semula, yang Tuhan mau. Kita bersyukur ada reformasi yang Allah buat di sepanjang sejarah, termasuk dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Ya, dia mengembalikan kita pada format yang dia kehendaki, pada blueprint yang dia kehendaki. Seperti itu. Saudara-saudara, dikatakan teologi yang dibangun di atas keutuhan kebenaran Alkitab menolong gereja untuk dapat merumuskan blueprint atau frame bergereja yang baku dan dapat diterapkan di lintas masa dan tempat berdasarkan teologi tekstual dari Alkitab yang kontekstual. Jangan sekarang ini, saudara, ya, mengerikan. Orang membangun teologi dari konteks. Tidak ada teologi dari konteks. Kalau dari konteks itu bukan teologi, itu antropologi atau sosiologi. Seperti itu. Kalau teologi itu harus dihasilkan dari Alkitab. Tapi apa yang dihasilkan dari Alkitab, kita sudah belajar, harus diinfiltrasikan, dikonfrontasikan, diintegrasikan, dikristalisasikan di dalam semua konteks di sepanjang sejarah. Jadi kontekstualisasi yang benar adalah kontekstualisasi berdasarkan tekstual. Tekstual, teologi dari teks dari Alkitab yang benar itu harus kontekstual. Harus menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia. Dalam dunia secara kontekstual di sepanjang zaman dan waktu. Seperti itu. Ya. Dan itu hanya bisa kalau gereja punya blueprint yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab. Tanpa blueprint bergereja, tidak mungkin gereja dapat bermultiplikasi di lintas masa dan waktu sesuai kehendak Allah. Kita bersyukur Allah perencana agung yang sejak kekekalan telah merancang gerejanya yang dimanifestasikan dalam konteks waktu. Kita bersyukur Allah perencana agung itu mengaruniakan manual book-nya,
manual booknya, yakni Alkitab sebagai tolok ukur untuk merumuskan blueprint bergereja yang tekstual dan kontekstual di lintas masa dan tempat secara kontekstual. R.C. Sproul menegaskan, ya, jadi seperti itu. Ini dia jelaskan, Allah tidak punya plan B atau plan A atau B atau C. Allah cuma punya satu plan. Dan plannya untuk gereja tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau seandainya berubah, itu berarti kita yang salah merumuskan Alkitab. Ya, Allah hanya punya satu plan untuk gereja, satu blueprint untuk gereja, karena dirumuskan dari satu Alkitab dan ditolong oleh satu Allah. Sehingga hanya satu plan. Ya, itu hanya plan A atau plan saja, seperti itu. Tidak plan A, B, C, D, dan seterusnya. Itu kata R.C. Sproul, saudara-saudara. Jadi, saudara, itu hanya bisa kalau kita punya teologi yang menjadi blueprint bergereja. Kita bersyukur bahwa kita memiliki sumber teologi yang satu, yakni Allah yang satu, program Allah yang satu, standar teologi yang satu, yakni yang terangkum berdasarkan dan dari dalam keutuhan Alkitab, sehingga seharusnya gereja memiliki blueprint bergereja yang satu. Efesus 4 ayat 3-6 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi saudara, ya, kita hanya punya satu, termasuk satu teologi, karena dari satu Alkitab, dari satu Allah, dari satu panggilan, dari satu iman. Dan itu hanya mungkin kalau kita berteologi dan merumuskan itu menjadi blueprint. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Bahasa Yunani diilhamkan Allah itu theos pneustos, dinafaskan oleh Allah. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik karena punya satu blueprint bergereja yang dirumuskan dari tulisan Allah, ya, dari theopneustos Allah, yakni Alkitab, dan Alkitab yang dirumuskan itu adalah teologi. Efesus pasal 4 ayat 11-15 berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih,
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, dengan adanya teologi, kita dapat merumuskan blueprint bergereja, dan dari blueprint itu kita bangun bangunan kekristenan menuju kepenuhan Kristus, mencapai keutuhan blueprint itu, walaupun tahap demi tahap. Tapi kalau tidak ada teologi, tidak bisa ada blueprint. Dan kalau tidak ada blueprint, tidak ada pertumbuhan ke arah yang benar, sehingga kita akan terombang-ambing dengan berbagai pengajaran, karena tidak punya frame, tidak punya warna. Kalau kita mengerti warna merah, maka kita bisa membedakan mana bukan merah, yakni hijau, kuning, biru, dan sebagainya. Walaupun orang katakan itu merah, kita katakan bukan, karena kita punya standar, kita punya frame, kita punya blueprint, yakni teologi. Jadi teologi wajib, mendesak, dan penting untuk dikembalikan, dihidupkan menjadi kehidupan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.